Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Nanti insya Allah anak-anak akan banyak belajar di tema ini tentang ciri-ciri pertumbuhan dan lain sebagainya. Oke, anak-anak semuanya, tema 1, subtema 1, anak-anak akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di tema 1 subtema 1 ini tentang ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak juga akan belajar tentang 1, bersyukur. Yang kedua, pola irama. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, anak-anak juga akan belajar tentang bilangan 1000 sampai 10.000. Kalau kemarin di kelas 2, anak-anak baru sampai angka 999. Di kelas 3 ini, anak-anak akan belajar sampai 10.000. Kemudian, anak-anak juga akan belajar tentang gerak lokomotor. Pasti anak-anak masih ingat apa itu gerak lokomotor. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik, kita akan pelajari dari satu persatu. Bersyukur. Anak-anak pernah bersyukur? Pasti. Anak-anak sudah pernah melakukan yang namanya bersyukur. Misalnya seperti alhamdulillahirabbil alamin, kemudian terima kasih teman, terima kasih ya Allah atas nikmat hari ini. Itu namanya anak-anak sudah pernah melakukan bersyukur. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu salah satunya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Manusia harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah merupakan pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak tahu apa lambang dari Pancasila sila pertama? Ya, lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Dimana bintang merupakan salah satu contoh makhluknya Allah. Walaupun anak-anak tidak melihat bintang di siang hari, tapi malam hari anak-anak pasti akan melihatnya. Walaupun kecil kelihatannya, tapi sebetulnya bintang itu adalah makhluknya Allah ya besar. Nah, ketika anak-anak sudah belajar tentang bersyukur, syukur itu wujudnya ada 3. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama. Masih ingat ya, ketika di kelas 1 dan di kelas 2 anak-anak semuanya sudah belajar menyanyi pola irama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kita akan pelajari bersama. Tapi sebelumnya, biar kita semuanya bergembira, tidak ada yang sedih, mari kita nyanyikan bersama ya lagu Cicak-cicak di dinding di bawah ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, perhatikan tanda yang ada di dalam lagu Cicak-cicak di dinding tersebut. Ada tanda yang pendek, ada juga tanda yang panjang. Itu namanya simbol. Kalau yang pendek merupakan simbol bunyi pendek, artinya kita menyanyikan dengan irama pendek, tidak usah dipanjang-panjangkan. Mas seperti tadi ya, cicak, bukan cicak, tapi cicak-cicak di dinding. Nah, baru kemudian nanti kalau ada tanda panjang, anak-anak menyanyikan dengan irama panjang. Kenapa? Karena itu merupakan simbol bunyi panjang. Makanya tadi kita menyanyikannya cicak-cicak di dinding. Ada irama yang agak panjang dibandingkan dengan irama yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau menyanyikan sebuah lagu, kita harus mengetahui pola iramanya, apakah pendek ataukah panjang dengan melihat tanda tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku semuanya, karena kita termasuk manusia, berarti kita juga termasuk makhluk hidup, makhluknya Allah. Walaupun tadi Bu Guru sudah menyampaikan makhluk hidup itu ada 3 ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup.
Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Tapi sebagian besar makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Yang sama itu maksudnya manusia dengan hewan itu ada yang sama ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Ciri-ciri yang kelima adalah makan. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Kita akan pelajari bersama satu persatu. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Anak-anak sambil mengamati gambarnya ya. Di situ ada gambar cicak, ada gambar ikan, juga ada gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan. Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Coba kalau misalnya anak-anak mengamati manusia. Manusia itu bergerak. Geraknya bagaimana? Berjalan. Berjalan menggunakan apa? Menggunakan kaki. Kalau yang selanjutnya di situ ada ikan. Ikan itu ada di akuarium. Ikan itu juga bergerak. Cara geraknya bagaimana? Ikan bergerak dengan cara berenang. Berenang pun juga menggunakan salah satu anggota tubuhnya, yaitu dengan sirip. Kalau tadi manusia bergerak berjalan menggunakan kaki, kalau ikan bergerak dengan cara berenang itu menggunakan siripnya. Kemudian yang ketiga dari gambar itu ada cicak. Nah, cicak ini dia juga bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya bergerak. Cicak itu bergerak dengan cara merayap. Biasanya cicak itu bergeraknya di dinding. Makanya tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu cicak-cicak itu merayapnya di dinding. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernafas. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak masih bisa bernafas dengan udara yang cukup bagus. Coba kalau misalnya anak-anak bayangkan di kota besar, mungkin bernafasnya sudah tercampur dengan asap-asap pabrik ataupun kendaraan yang ada di sana. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup itu dapat bernafas semuanya. Tapi alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Coba anak-anak lihat di situ gambarnya, buku contohnya ada 2. Yang pertama adalah manusia atau kita sendiri, atau seperti anak-anak. Anak-anak itu termasuk makhluk hidup namanya manusia. Manusia itu bernafas dengan paru-paru. Alhamdulillah sampai hari ini kita bernafas tidak bayar ya, kita gratis. Tapi anak-anak coba pikirkan kalau ada teman kita yang sakit di rumah sakit. Anak-anak bayangkan dia kalau bernafas tidak bisa sendiri tapi dibantu dengan oksigen. Itu butuh biaya yang banyak, tidak cukup 1.000-2.000, tapi bahkan bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan juga. Nah, anak-anak harus bersyukur dengan memiliki paru-paru kita. Nah, cara menjaga paru-paru bagaimana? Anak-anak tidak usah terlalu banyak bermain ataupun berkunjung ke tempat-tempat yang banyak polusinya. Nah, kemudian yang gambar yang kedua ada ikan. Nah, ikan ini ternyata juga bisa bernafas loh anak-anak. Ikan itu bernafas dengan insang. Kalau misalnya anak-anak biasa pegang ikan atau biasa mencari ikan di sungai atau mancing ikan, coba nanti deh anak-anak buka bagian-bagian dari ikan, di situ insangnya ada di mana. Nanti bisa belajar bersama dengan orang tuanya masing-masing. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Apa tuh maksudnya berkembang biak? Berkembang biak itu supaya makhluk hidup tersebut bisa melanjutkan keturunannya. Kalau tidak berkembang biak maka dia akan punah. Nah, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Ada 2 gambar di situ ya. Cara berkembang biaknya berbeda-beda. Kalau yang pertama itu contohnya adalah gambar ada ayah, ibu dan 2 anak. Nah, sebelum ayah dan ibu itu mempunyai 2 anak yang sudah besar-besar itu, dulunya ibu dan ayahnya anak-anak itu mengandung. Kemudian ketika sudah 9 bulan 10 hari, ibu dan ayahnya anak-anak itu mempunyai anak. Nah, itu cara berkembang biaknya manusia itu beda dengan hewan. Kalau manusia itu dengan cara melahirkan, walaupun ada juga hewan yang berkembang biaknya dengan melahirkan. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau dilihat di situ ada ayam. Ayam itu cara berkembang biaknya dengan
cara bertelur. Telur dulu, kemudian dierami induknya, kemudian baru menetas. Selama berapa hari? Kalau tidak salah di kelas 2 sudah pernah diajarkan ya, yang namanya telur dierami induknya, kemudian bisa menetas itu selama 21 hari. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi kalau anak-anak sudah pernah melihat iklan tumbuhnya tuh nggak ke samping tapi ke atas, itu memang betul makhluk hidup itu bertumbuh atau berkembangnya ukurannya tambah tinggi dan juga beratnya. Walaupun ada yang tingginya sampai 1 meter lebih tapi berat badannya tidak imbang, itu juga ada. Berarti perlu diperhatikan cara makannya mungkin kurang, kemudian olahraganya yang kurang, jadinya tubuhnya tidak seimbang. Tapi yang jelas semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan itu kan tadi ukurannya bertambah tinggi dan bertambah beratnya. Coba anak-anak lihat gambarnya, itu ada pertumbuhan manusia, contohnya dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian nanti anak-anak masuk ke SD, remaja, dan nanti bisa menjadi orang dewasa. Kemudian selanjutnya ciri yang kelima, anak-anak pasti semuanya butuh makan. Kalau tidak makan biasanya kita jadi lemes, tidak senang beraktivitas, pengennya hanya tidur dan tidur terus. Nah, makhluk hidup itu butuh makan. Makhluk hidup itu termasuk juga manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Coba anak-anak lihat di sini, di situ ada anak yang sedang menyiram tumbuhan. Itu contohnya bahwa tumbuhan itu juga memerlukan makanan. Makanan tumbuhan itu apa? Yaitu air dan unsur hara. Kalau tumbuhan tidak diberi makan, maka nanti tumbuhan bisa layu atau tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Contoh yang lainnya adalah hewan. Hewan ini juga membutuhkan makanan. Makanan hewan apa? Makanan hewan itu biasanya rumput. Jadi, ketika rumputnya dimakan oleh hewan, hewan bisa bekerja ataupun hewan bisa melakukan aktivitas dengan sangat sempurna atau aktivitas dengan ceria, tidak lemes lagi. Nah, gambar yang di sampingnya itu adalah anak-anak. Gambar anak-anak sedang makan. Manusia itu butuh makan dan minum, tapi ingat ya, makanan yang dimakan oleh kita harus yang satu halal, kemudian yang kedua ya bergizi. Biasanya anak-anak ini ada yang tidak mengindahkan hal yang semacam itu, jadi anak-anak biasanya jajan sembarangan. Padahal kalau anak-anak jajan sembarangan itu nanti khawatirnya jajanannya tidak sehat, tidak higienis, tidak ditutup, kemudian ada pengawetnya dan lain sebagainya. Makanya ketika kita butuh makan dan minum, makan dan minumannya pun harus ya halal, thayyib, bergizi, bersih dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir, yang keenam, yaitu peka terhadap rangsang. Anak-anak pernah melihat matahari? Sinar matahari maksudnya. Anak-anak ketika melihat sinar matahari, apa yang terjadi? Mata kita pasti akan silau. Kenapa? Karena memang manusia itu terutama di bagian mata, kalau kita melihat langsung ke sinar matahari maka itu akan silau, mata kita silau. Jadi ada yang pakai kacamata, ada juga yang tidak, tinggal tergantung kepekaannya itu seberapa. Nah, di sini makhluk hidup peka terhadap rangsang itu salah satu contohnya manusia tadi ya. Ketika melihat sinar matahari maka dia akan otomatis akan menutup matanya. Kenapa? Karena dia matanya peka, kalau panas langsung menutup matanya. Kemudian ada juga daun putri malu. Siapa yang sudah pernah lihat daun putri malu? Daun putri malu itu jika disentuh oleh tangan kita maka dia akan langsung menutup daunnya. Kenapa? Karena memang daun putri malu itu mempunyai ciri-ciri peka terhadap rangsang. Rangsangnya siapa? Ya manusia. Tangan kita menyentuh langsung menutup. Atau misalnya anak-anak sudah pernah melihat kaki seribu. Hewan kaki seribu itu kan yang kakinya banyak sekali ya, walaupun mungkin tidak 1000 tapi dia dijuluki dengan hewan kaki seribu karena kakinya banyak. Nah, hewan kaki seribu ini dia akan menggunakan badannya jika disentuh, itu karena dia mempunyai ciri-ciri makhluk hidup tadi, peka terhadap rangsang. Oke. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya, kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, biasanya
anak-anak juga akan belajar tentang pembilangan atau bilangan. Kalau di kelas 3 ini nanti anak-anak akan belajar bilangan itu dari angka 1000 sampai 10.000. Banyak loh 10.000 itu. Kalau 1000 nolnya ada berapa? 1000 itu nolnya ada 3, tapi kalau 10.000 itu nolnya ada 4. Nah, nanti anak-anak akan belajar tentang bilangan 1000 sampai 10.000. Nah, yang pertama nanti anak-anak akan membaca dan menulis lambang bilangan. Di sini Bu Guru salah satu contohnya, di situ ada angka 1000. Angka 1 titik nolnya ada 3. Itu dibaca 1000. Kemudian yang kedua ada 2.500, itu dibaca 2500, dan yang bawahnya 7300. Ingat ya, kalau menulis angka dari angka 1000 itu nanti satu angka di depan kemudian dikasih tanda titik, biar nanti itu membedakan antara ratusan dengan ribuan. Kemudian yang kedua, anak-anak juga akan belajar tentang nilai tempat. Masih ingat ketika anak-anak belajar di kelas 2? Di kelas 2 itu anak-anak nilai tempatnya baru ratusan. Misalnya angkanya 352. 3 menempati ratusan, 5 menempati puluhan, kemudian 2 menempati satuan dan lain sebagainya. Tapi di kelas 3 ini anak-anak belajar nilai tempatnya sampai ribuan loh. Ini contohnya Bu Guru, di situ ada angka 5567. Angka 5 itu menempati tempat ribuan. Angka 5 setelahnya itu menempati nilai ratusan. Kemudian angka 6 itu menempati puluhan, angka 7 satuan. Itu kalau nilai tempat. Kalau nilai angkanya, angka 5 yang tadi anak-anak menyebutkan ribuan itu nilainya 5000. Angka 5 yang kedua, karena di situ ratusan, maka anak-anak menyebutnya 500 atau nilainya 500. Kemudian angka 6 itu nilainya 60 karena di situ menempati tingkat puluhan. Kemudian angka 7 itu satuan dibaca 7. Jadi kalau ada angka seperti itu anak-anak membacanya 5567. Kalau nilai tempatnya tadi ya ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, setelah nanti anak-anak belajar ini, ketika anak-anak dihadapkan dengan soal yang harus anak-anak selesaikan dengan cara nilai tempat, insya Allah nanti anak-anak langsung bisa. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kalau tadi anak-anak sudah bisa membaca dan menulis bilangan, kemudian belajar tentang nilai tempat, maka untuk selanjutnya mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan ini dulu di kelas 2 juga sudah, anak-anak mengurutkan dari yang bilangan yang terkecil sampai terbesar ataupun sebaliknya. Ini Bu Guru punya angka, di situ ada angka 2000, ada angka 5000, angka 2400, kemudian angka 1000. Jika diurutkan dari terkecil menjadi angka berapa dulu? Kalau dulu di kelas 2 anak-anak sudah pernah diajarkan ya, kalau ada angka seperti ini, jika diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka yang pertama adalah dilihat dari nilai tempatnya. Kalau diminta yang terkecil, maka dilihat dari nilai tempatnya, angkanya yang terkecil. Dari angka 2, 5, 2, 1. Itu yang terkecil angka berapa? Ya, yang terkecil angka 1. Jadi diurutkan jadi 1000 dulu. Kemudian setelah angka 1 biasanya diurutkan lagi ke angka selanjutnya, yaitu angka 2. Tapi di sini ada dua angka yang ribuannya sama, 2000 dan 2400. Nah, kalau yang sama seperti itu kita bagaimana cara mengetahuinya? Yang terkecil yang mana, yang terbesar yang mana? Kita cari tahu ratusannya. Kalau ratusannya lebih kecil berarti dia di urutan yang terkecil. Tapi kalau ratusannya besar berarti di urutan yang selanjutnya. Nah, dari angka 2000 dan 2400 ini yang terkecil adalah angka 2000 karena angka 4 dengan angka 0 lebih besar dari angka 4 lebih besar dari angka 0. Maka untuk urutannya jadinya seperti ini, 1000, 2000, 2400, baru kemudian 5000. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil. Sekarang kalau diurutkan dari bilangan yang terbesar, sama seperti tadi. Kalau yang mengurutkan dari yang terkecil, anak-anak lihat nilai tempatnya yang paling kecil, tapi kalau ini berarti dilihat dari yang terbesar. Ada angka 9000, 4000, 6500, dan 4300.
Caranya sama seperti tadi, dilihat angka yang terbesar. Kalau sekarang, kalau tadi kan angka yang terkecil. Angka yang terbesar berapa itu? Ada 9, 4, 6, dan 4 lagi. Angka yang terbesar berarti angka angka 9. Baru kemudian angka 6, baru kemudian angka 4. Loh Bu, itu ada angka 4-nya ada yang sama. Ya, kalau ada yang sama berarti nanti anak-anak bisa melihat seperti tadi. Ribuannya dulu, oh sama 4-nya. Kemudian ratusannya, oh di sini 0, di sini 3. Berarti kalau diurutkan dari yang terbesar menjadi 4.300 dulu, baru 4.000. Jadi kalau diurutkan menjadi 9.000, 6.500, 4.300, dan 4.000. Itu kalau anak-anak mengurutkan bilangannya. Kemudian untuk selanjutnya, anak-anak juga akan belajar tentang menjumlahkan bilangan. Nah, ini asik sekali ya ketika kita menjumlahkan bilangan. Tapi kalau di kelas 3 ini, jumlah bilangan yang harus dikerjakan oleh anak-anak itu sudah ribuan. Kalau kelas 1 dulu baru puluhan, kelas 2 baru ratusan, kelas 3 ini sudah sampai ribuan, bahkan nanti bisa sampai 10.000. Sekarang sebelum nanti Bu Guru menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan yang sudah ribuan, Bu Guru mau tanya sama anak-anak, 2000 tambah 2000 berapa? Ya, itu nanti anak-anak bisa langsung 4.000 karena di situ 2 tambah 2 itu sudah 4, jadinya 4.000. Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anak untuk menjumlahkan bilangan. Di sini ada sebuah permasalahan. Permasalahan itu maksudnya ada sebuah contoh soal yang harus anak-anak kerjakan nanti, harus anak-anak pecahkan bersama. Di sini ada 5 soal. Ada nomor, perusahaan, kemudian jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Ini adalah contohnya sebuah perusahaan yang menghasilkan susu kotak atau susu kemasan. Perusahaan A ada 1.200 kotak, perusahaan B ada 3.000 kotak, perusahaan C ada 4.800 kotak, perusahaan D ada 3.250 kotak, kemudian perusahaan E ada 2.200 kotak. Lihat penulisan angkanya, pasti di belakang ribuannya ada tanda titik, 1 titik 200 dan selanjutnya. Itu karena memang menuliskan angka ribuan seperti itu, tidak boleh tidak ada titiknya. Kenapa? Karena kalau tidak ada titiknya nanti anak-anak bingung, ini membacanya 1.200 ataukah 12.000 atau berapa ya. Baik anak-anak, ketika ada seperti ini, nah ada soal. Kalau sudah lihat tabel seperti itu, di sini ada soal. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Sekarang kalau ada pertanyaan seperti itu, silakan anak-anak lihat yang di situ ada tulisannya perusahaan A. Ada ya, di nomor 1 itu perusahaan A. Ada berapa di situ angkanya? 1.200 kotak. Kemudian lihat perusahaan D, karena di situ anak-anak harus menjumlahkan A dan D. Di perusahaan D itu menghasilkan 3.250 kotak. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkannya? Dulu di kelas 1 ataupun di kelas 2 anak-anak sudah pernah diajarkan cara menjumlahkan dengan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, untuk kali ini anak-anak akan belajar cara menjumlahkan dengan bersusun pendek. Kalau dengan bersusun pendek, anak-anak mengerjakannya seperti ini. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi jumlah susu kotak semuanya itu dijumlahkan dengan cara bersusun pendek. 1.200-nya ditaruh di atas, 3.250-nya ditaruh di bawah. Tapi ingat ya, menaruh angkanya harus yang sama biar tidak keliru ketika menjumlahkannya. Kalau 1.000 ya satunya di depan, 3.000 ya tiganya di depan, biar nanti kalau urut anak-anak menjumlahkannya tidak keliru. Nah, urutannya menjumlahkannya juga sama seperti ketika anak-anak di kelas 2, dijumlahkan yang satuannya dulu. Kenapa kok satuannya dulu atau angka yang paling belakang dulu? Karena nanti ketika anak-anak sudah belajar menjumlahkan bilangan dengan cara menyimpan, biar anak-anak tidak lupa, karena kalau lupa nanti jumlahnya juga akan keliru. Nah, cara penyelesaiannya dimulai dari satuan 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 5 itu hasilnya 5, 2 tambah 2
2 hasilnya 4, 1 tambah 3 itu 4. Berarti jumlah susu kotak dalam kemasan yang dihasilkan perusahaan A dan D itu ada 4.450. Nah, semoga nanti ketika anak-anak mendapatkan soal seperti ini, anak-anak langsung bisa, karena ini sangat mudah sekali. Tapi anak-anak juga jangan mempermudah, karena kalau anak-anak seringnya mempermudah, nanti malah jadinya akan sulit sendiri. Bilang mudah tapi tidak usah mempermudah. Kemudian selanjutnya anak-anakku semuanya, biasanya anak-anak kalau di sekolah kan olahraga ya, ini adalah mata pelajaran favorit anak-anak. Biasanya anak-anak melakukan olahraga ada yang di halaman dalam sekolah, ada yang di halaman luar, ada juga yang di lapangan. Biasanya anak-anak kalau pas olahraga di lapangan itu anak-anak dari sekolah sampai ke lapangan ada yang jalan kaki, ada yang lari-larian, ada juga yang santai-santai, di jalan menemukan batu ambil, di jalan menemukan kertas diambil. Nah itu. Nah, di sini anak-anak ternyata ketika berolahraga itu melakukan gerakan namanya gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Dari tadi ya anak-anak sudah misalnya olahraganya di lapangan, anak-anak kan berjalan. Nah itu namanya pindah tempat dari sekolah menuju ke lapangan, itu namanya gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat. Kalau misalnya anak-anak hanya diam saja, itu namanya bukan gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu kalau anak-anak bergeraknya berpindah tempat, bukan di tempat saja. Kalau misalnya anak-anak berjalan di tempat, namanya lokomotor atau bukan. Nah, anak-anak bisa membedakan mana yang lokomotor, mana yang bukan. Nah, di sini nanti anak-anak akan belajar tentang gerak lokomotor yang sudah dicontohkan di dalam buku tematik yang anak-anak dapatkan dari sekolah ya. Karena memang manusia ini adalah makhluk yang harus bergerak. Kalau tidak bergerak nanti akibatnya anak-anak hanya di rumah saja, tidak mau kemana-mana. Atau anak-anak biasanya sekarang menyebutkan namanya mager, malas gerak, tidak bisa bergerak apa-apa. Padahal sebetulnya Allah itu mencintai orang yang kuat tubuhnya dibandingkan dengan orang yang tubuhnya lemah. Jadi kalau anak-anak berolahraga maka tubuhnya juga akan sehat. Nah, di sini anak-anak bisa melakukan gerakan-gerakan seperti pada gambar, berjalan ke samping kiri. Berarti kalau berjalan ke samping kiri itu anak-anak jalannya mengikuti kaki kirinya, bukan kaki kanannya. Kemudian berjalan ke samping kanan itu berlawanan dengan samping kiri tadi ya. Anak-anak berjalan menuju ke kaki kanannya, bukan kaki kirinya. Kemudian berjalan ke depan. Kalau berjalan ke depan ini anak-anak seperti melangkah ke depan, bukan ke belakang, tapi mengarahkan kakinya maju ke depan. Kemudian ada juga berjalan ke belakang. Kalau berjalan ke belakang, anak-anak mundur atau berjalannya bergerak ke belakang, tidak maju. Kemudian yang kelima itu ada berlari ke depan. Nah, berlari ke depan ini anak-anak majunya ke depan bukan ke belakang ya. Jika ada berlari ke belakang, kalau berlari ke belakang itu berlawanan dengan lari ke depan tadi. Anak-anak mundur tapi bukan jalan tapi berlari. Kira-kira bisa tidak ya? Asik ya. Ternyata kalau misalnya kita berlari ke belakang, coba nanti kita praktek bersama-sama lari ke belakang, atau anak-anak bisa praktek dengan orang tuanya masing-masing biar semua keluarga sehat, tidak ada yang sakit. Kemudian ada juga berlari ke samping kanan, sama seperti tadi. Kalau tadi berjalan ke samping kanan, kita mengarahkan kakinya ke kanan. Kalau ini berlari-larinya ke samping kanan, asik juga ya, berlari ke kanan ya. Kemudian juga berlari ke samping kiri, itu juga seperti itu. Kita larinya ke arah kaki kiri, dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan tapi kanan ke kiri. Ini kemudian selanjutnya ada juga berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Berlari belok-belok itu seperti apa ya? Jadi kita membelok-belokkan, sama seperti misalnya anak-anak lari-larian sama temennya, itu kan pasti tidak lurus ya. Ada yang kadang membelok ke kanan, ada yang belok ke kiri, itu namanya lari berbelok-belok. Ada juga membentuk lingkaran. Berarti kalau membentuk lingkaran itu anak-anak larinya ya hanya dalam lingkaran itu. Karena kalau berlari di luar lingkaran, akibatnya lingkarannya tidak akan terbentuk. Jadi kalau anak-anak berlari di luar lingkaran, ya bentuklah seperti kalau anak-anak mau membentuk lingkaran. Oke, anak-anakku semuanya, untuk tema 1, subtema 1 ini sudah Bu Guru sampaikan tadi ya, dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak bisa mempelajarinya
dengan lancar, sukses, dan tidak ada halangannya. Semoga kedepannya anak-anak bisa belajar dengan baik, tidak ada yang tidak bisa, tapi semuanya bisa mengerjakan, bisa belajar dengan maksimal. Walaupun kita hanya di rumah saja, tapi kita tetap beraktivitas. Aktivitasnya apa? Ya baik otak kita, jasad kita maupun ruhiyah kita bergerak. Kalau anak-anak tidak bergerak, tidak sambil belajar, nanti akibatnya anak-anak jadi anak yang malas-malasan, tidak bisa apa-apa. Baik anak-anak semuanya, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah belajar bersama Bu Guru hari ini. Semoga anak-anak nanti bisa mengerjakan apa yang akan Bu Guru sampaikan kepada anak-anak. Baik, Bu Guru akhiri ya. Sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Bu Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.